Oke, teman-teman gue. Oke, silakan Cici join ya. Ayo Joli untuk mulai ibadah. Oke, karena udah jam 1:04 kita mulai ya. Mungkin bisa kita mulai dari yang tugas terlebih dahulu. Siapa yang doa? Bentar ya, aku sekalian juga cek. Tania ya. Oh iya, Tania. Yuk, Tania. Bisa di-unmute. Ya, Cece. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah. Berkati kami semua ya Tuhan. Amin. Amin. Makasih, Tania. Sama-sama, Cece. Aku share screen ya.
tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kan ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Di sini mungkin ada Monik, gak ada ya? Ada yang gantian Evelyn. Oke. Evelyn, silakan. Ya, Tuhan Yesus, pada siang ini kita akan mendengarkan dan menaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.
Amin. Terima kasih. Thank you. Ini aku share screen Thank apa? you. Boleh, silahkan Cici Jolin. Oke. Halo growers, gimana kabarnya? Halo Papi Henry. Papi seneng banget nih, semuanya lagi rame-ramenya. Gimana kalian semua yang ikut ujian pas? Semuanya baik ya, sehat ya? Aku Amin, ujian Papi 2 doa. hari lagi, Pak Bukan. Oh, 2 hari lagi. Nanti kita doain ya. Nah, aku ujiannya 7 hari. Oke. Yang penting semuanya belajar dan jaga kesehatan. Jangan sampai sakit-sakitan, oke? Oke, hari ini Papi akan masuk ke dalam pelajaran ya. Nanti kita di akhir sesi ada yang mau ayat hafalan boleh, yang kemarin sempat ditanya sama Cici Jolin ya, yaitu Roma 12 ayat 21 ya, boleh dihafalkan. Oke, hari ini growers kita akan masuk di dalam pelajaran baru karena kita sudah masuk bulan yang baru yaitu Desember. Nah, jangan lupa Papi ingetin nih, siapin catatan karena kita akan belajar tentang ketaatan. Bulan Desember kita akan belajar tentang ketaatan ya sebagai bukti kasih. Oke, next, Cici Jolin. Oke, kita akan baca di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Papi udah di chat ya, Papi ada chatnya. Ayat pertama Papi minta nanti Koko Devon. Ayat yang kedua Cece Caroline. Ayat ketiga Cece Evelyn. Ayat keempat Natania. Ayat kelima Cheris. Ayat keenam Tasya. Silakan ayat yang pertama Devon, Caroline sama Evelyn siap-siap ya. Oke, silahkan Koko Devon ayat yang pertama. Kejadian 3 ayat 1. Pelan-pelan ya, tapi biar semuanya Iya, Papi. nyimak. Oke, silahkan. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan?" Oke, Lalu silakan. sahut perempuan itu kepada ular itu, "Oh, pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan." Iya, si Evelyn. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun pada buah itu, nanti kamu mati. Oke, next slide. Ayat 4 disiapkan Cici Natania, Cheris, Tasya. Silakan ayat 4 Tania. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati." Oke, yang kelima Cheris. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, ayat 6 terakhir Cici Tasya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Oke, terima kasih semuanya. Adik-adik growers yang sudah membantu Papi bacain firman-Nya. Oke, next. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ketaatan nih, ya. Tapi ada bagian yang pertama, Papi mau katakan sebenarnya tentang dosa ketidaktaatan, ya. Kita belajar tentang ketaatan, tetapi ada yang namanya dosa ketidaktaatan. Tahu nggak adik-adik growers, sebenarnya dosa yang pertama dilakukan oleh manusia ya, yang pertama diciptakan yaitu siapa? Adam dan Hawa ya. Itu dosa ketidaktaatan. Nah, klik next dulu, nanti Papi jelasin lagi. Kita mulai dulu dari kata dosa ya. Adik-adik growers mungkin sering banget dengar kata dosa. Awas dulu, nanti jangan nyontek, nanti dosa ya. Banyak sering kita dengar kata dosa. Dosa itu apa sih? Dosa itu di dalam salah satu tata bahasa aslinya
Dosa itu dituliskan dengan arti harmatia, ya. Harmatia. Harmatia itu apa sih, Pi? Harmatia itu artinya tidak tepat sasaran, ya. Kalau teman-teman atau growers tahu ya, kalau kita lihat ada bullseye, ini kan bullseye ya. Ini apa sih, target ya, kayak panahan. Kalau teman-teman tahu tentang olahraga panahan, itu kita mendapatkan nilai kalau panahnya itu jatuh di titik tengah ya. Tapi kalau panahnya itu tidak mengenai sasaran, ya pasti nggak dapat poin. Nah, dosa itu artinya sebenarnya salah satu artinya adalah tidak tepat sasaran. Nah, maksudnya apa, Pi? Sebenarnya manusia itu diciptakan untuk menjadi taat sama Tuhan. Diciptakan awalnya Adam dan Hawa diklik. Nah, Adam dan Hawa awalnya diciptakan Tuhan itu untuk mengelola atau membantu Allah untuk mengusahakan Taman Eden. Ya, di situ diciptain banyak sekali burung-burung, ada hewan melata, ada air, hewan di air, ada bunga, ada buah. Nah, si Adam dan Hawa ini dikasih tugas ya supaya taman ini menjadi lebih baik ya. Sama dikasih tugas sama Tuhan, udah Adam, kamu namain tuh binatang-binatang. Namain tuh satu-satu. Ada burung nuri, ada burung kakak tua, ada burung hantu, semua dikasih nama. Semua yang kasih nama tuh si Adam. Jadi kerjaan Adam tuh banyak banget sebenarnya, teman-teman. Ya, tapi nah, klik Tuhan ada ngomong satu perintah lagi nih, selain dia disuruh ngurus taman. Ya, di Kejadian 2 ayat 11 sampai 17. Nah, tapi minta yang belum, ini siapa ya? Ada Cici Jolin sama Cici Kesia nih. 16. Oh enggak, Cici Jolin aja deh yang baca. Ayat 16 dan 17. Silahkan Cici Jolin. Oke, ayat yang ke-16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oke, terima kasih Cici Jolin. Balik lagi nih. Tadi Tuhan bilang apa? Suruh ngurusin taman, suruh ngurusin binatang, suruh bikin tamannya jauh lebih baik dan lebih cantik. Ya, ada bunganya, ada buahnya. Nah, di ayat 16, Tuhan ngomong gini sama si Adam dan Hawa. Dan kamu boleh makan semua buah di taman ini. Ya, ada jeruk, ada mangga, ada semangka, ada kelapa, semua boleh kamu makan. Bebas. Ya. Nah, tapi ada satu buah ya yang dari pohonnya itu kamu nggak boleh makan, cuman boleh satu pohon doang yang nggak boleh makan, semua yang lain boleh tuh ya, ada kata-kata semua pohon boleh dimakan, tapi ada satu doang yang kamu tidak boleh makan, yaitu apa? Buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada satu pohon tuh ya, Tuhan udah kasih pesan, jangan kamu makan buahnya ya, karena kenapa? Sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Nah, ini hal yang menarik. Banyak orang bertanya ya sama Papi, kalau Tuhan tahu ya manusia bisa jatuh sama dosa, kenapa Tuhan tanam pohon itu di tengah-tengah Taman Eden? Pernah nggak teman-teman nanya? Tuhan kayaknya nggak ada kerjaan ya, kayaknya jebak nih kayaknya nih. Ya, kenapa taruh pohonnya yang nggak boleh dimakan? Taruh aja pohonnya di luar supaya Adamnya nggak ngeliat. Benar nggak? Ya. Nah, Papi mau kasih tahu nih, kenapa Tuhan itu memberi perintah seperti itu. Tuhan itu mengasihi manusia dan memberikan satu hal di dalam hidup manusia, yaitu apa? Kehendak bebas, pilihan. Tuhan tidak menciptakan robot. Ya, kalau teman-teman ilustrasinya gini, teman-teman kalau kita dipaksa untuk sayang sama seseorang, itu kayaknya nggak enak ya. Tapi kalau kita sayang karena seseorang itu kita memang sayang, pasti kita taat, betul nggak? Misalnya apa? Kalau kita sayang sama papi mami kita, pasti apa yang diomongin sama papi mami kita turutin, benar nggak? Ya. Kalau istilahnya papi mami kita istilahnya maunya semuanya terus sayang terus, ya papi maminya bisa beli robot kan sebenarnya ya. Nggak usah punya anak gitu ya. Benar nggak? Ya, robot itu kan tinggal yes bos, yes bos, yes bos. Ya, dia kan jalanin apa yang jadi perintah yang tuannya. Tapi Tuhan tuh nggak mau ciptain robot, Tuhan ciptain manusia, Tuhan ciptain kalian semua. Jadi maunya Tuhan itu kalau dikasih perintah, manusia itu taat. Nah, itu ceritanya teman-teman. Kenapa ada pohon yang satu biji ini nih, yang namanya buah pengetahuan baik dan jahat. Oke, lanjutin dulu. Klik.
Adam dan Hawa sebagai manusia ini, ya, dia itu celakanya, ya, waktu tadi di ayat yang ayat 3 di pasal ketiga yang tadi barusan dari Koko Devon terus lagi apa? Tadi baca, ini ada seorang yang namanya Hawa, ya. Hawa ini perempuan pertama yang diciptakan Allah yang diambil dari tulang rusuknya Adam. Nah, si Hawa ini digodain sama si ular, ya. Ular tuh lihat ya, ada yang pink. Ya, ularnya cewek kayaknya karena pink. Nah, ularnya ini bilang, Hawa, kamu makan aja pohonnya. Nanti kamu bisa hebat seperti Allah, ya, seperti Tuhan. Kamu tahu yang baik dan yang jahat, ya. Nah, si Hawa ini kan dia, wih, buahnya bagus juga ya. Sebenarnya kan Hawa itu kan punya buah yang bisa dimakan dimanapun ya, boleh makan apa aja, strawberry, blueberry, teman-teman mungkin ada suka buah-buahnya macam-macam ya. Kalau papi sukanya misalnya strawberry, anggur, pisang gitu, ya papi suka gitu. Ya, mungkin teman-teman ada yang suka, oh durian sih, aku suka durian. Ada yang suka, aku suka nangka sih, aku suka alpukat, ya beda-beda. Nah, si Hawa ini udah cobain semua, tapi dia lihat nih, ada buah pohon pengetahuan dan baik dan buruk. Nah, dia tergoda, adik-adik growers. Kata si ular, enak loh, nanti kalau kamu makan, kamu bisa tambah pintar, tambah hebat, sama seperti Tuhan yang ciptain kamu. Wah, si Hawa penasaran ya teman-teman growers ya. Akhirnya dia ambil buahnya, kemudian dia makan, dia kasih sama suaminya, si Adam. Nah, si Adam ini juga sama nih ya. Ya, bukannya taat sama perintah Tuhan, udah dikasih tahu nggak boleh makan, si Adam malah nggak ngomong sama istrinya, malah ikut-ikutan ya adik-adik ya. Ya, teman-teman pernah nggak kayak gitu? Teman-temannya ada mungkin yang ngomong sama kita, udah nggak usah ikut sekolah online, kita main game aja, tutup aja videonya, kita langsung main game, nggak ikut sekolah. Ya, mungkin kadang-kadang kan kita suka digoda gitu ya. Nah, kalau kita blee sama kayak si Adam gitu ya, oh iya juga ya, kan gurunya kan nggak nonton saya, kita ikut aja game online. Nah, itu error ya, adik-adik ya, growers ya nggak boleh. Sama seperti Adam dan Hawa ketika digoda, si Adam dan Hawa ini tidak taat, adik-adik. Nah, akhirnya apa? Kalau tidak taat, ada dosa yang mengintip, ada dosa yang mengintai. Namanya apa? Dosa ketidaktaatan. Klik next. Nah, jadi setiap dosa artinya tidak taat itu dosa, adik-adik. Setiap apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan di dalam firman Tuhan, kalau manusia tidak melakukan, ya, dia lebih mengikuti kehendak bebasnya atau free will-nya yang tadi Kecia tulis itu di chat ya, teman-teman boleh chat juga nggak apa-apa. Kalau kita tidak ikut perintah Tuhan atau tidak melaksanakan perintah Tuhan, artinya kita berdosa, ya. Kita sebagai manusia tidak tepat sasaran. Tuhan menciptakan kita ya mengikuti atau taat kepada perintah Tuhan. Kalau kita tidak taat sama perintah Tuhan, artinya tidak tepat sasaran. Tuhan mendesain manusia kan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, artinya kita berdosa. Sama seperti ketika seseorang yang namanya Steve Jobs. Dia bikin handphone iPhone ya. Teman-teman tahu ya, yang logonya Apple ya digigit gitu. Kalau teman-teman tahu, iPhone itu desain sama si Steve Jobs itu untuk apa? Untuk bisa telepon. Sebenarnya kan tujuan utamanya untuk telepon. Tapi kalau teman-teman bilang, bagus ya iPhone yang ada gambar Apple-nya. Tapi kalau nggak bisa dipakai buat telepon, kira-kira teman-teman kecewa nggak? Si Steve Jobs kecewa nggak? Kecewa ya pasti ya. Orang buat telepon, tapi nggak bisa dipakai buat telepon. Ya, ketika Koko Devon telepon papi pakai iPhone, tapi iPhone-nya nggak nyala. Aduh, papi gimana sih di telepon nggak nyambung-nyambung? Padahal kan Devon ada perlu gitu ya. Nah, seperti itu. Pasti kecewa. Nah, sama seperti Tuhan. Tuhan menciptakan manusia untuk taat sama perintah Tuhan. Tapi kalau manusia tidak taat, aduh Tuhan sedih ya, teman-teman ya. Nah, dampak dosa tidak taat itu apa? Tapi nggak lama, klik. Nah, ada dua nih, teman-teman. Kalau teman-teman growers tidak taat, itu ada dua konsekuensi dosa. Yang pertama, dosa itu merusak hubungan manusia dengan Allah. Sekali lagi, papi ngomong ya, dosa itu dampaknya apa sih kalau tidak taat? Yang pertama, dosa itu merusak hubungan manusia dengan Allah. Ya, teman-teman
teman-teman di ayat 23, Papi bacain ya. Ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir manusia dari Taman Eden supaya manusia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Nah, teman-teman, growers, ya, kalau kita berdosa, itu pasti merusak hubungan kita sama Tuhan. Ya, teman-teman pasti merasa ya, kalau kita melakukan kesalahan, pasti nggak enak. Benar nggak? Teman-teman pasti kan punya hati nurani ya. Kalau kita melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan, itu pasti hati kita nggak enak. Misalnya contoh aja deh, teman-teman ngomong gini aja deh ya. Teman-teman pernah ada yang ngambil sesuatu nggak di Indomaret gitu ya, atau di Alfamart, tapi teman-teman kantongin, teman-teman nggak bayar. Pernah nggak? Nggak pernah ya, moga-moga teman-teman growers nggak pernah ya. Tapi kalau Papi dulu pernah kayak gitu, temen dulu di warung namanya, bukan di Indomaret. Papi pernah kayak gitu, Papi pernah ngambil permen karet misalnya. Ya, Papi pernah ngambil tapi nggak beli, nggak bayar gitu. Aduh, Papi tuh nggak enak banget ya. Hari itu kayaknya kepikiran, walaupun harganya dulu sih murah ya, cuma Rp25 dulu gitu ya. Tapi waktu itu Papi cuma mikir, kasihan juga ya yang jual rugi ya. Tadinya mesti ada dapat untung, malah diambil sama Papi. Besokannya, Papi ketika beli barang, Papi kasih lebih ya, kasih Rp50 gitu ya. Waktu itu Papi masih kecil, tapi Papi juga merasa waktu masih kecil itu Papi merasa, nggak enak ya Papi makan, Papi tidur, mikirin, aku berbuat salah nih, aku ngambil sesuatu, bukan punya aku ambil. Nah, seperti itu juga. Kalau kita melakukan dosa, pasti kita punya hubungan dengan Tuhan itu nggak enak. Kita pasti kalau mau berdoa, kayaknya diingetin sesuatu sama Tuhan. Nah, si Adam dan Hawa ini, ketika dia melakukan dosa tidak taat, ada konsekuensi atau ada hukumannya. Ya, Tuhan mengusir dia atau mengusir manusia dari Taman Eden. Ya, mereka tuh terpisah hidup. Ya, tadinya dekat sama Tuhan, ngobrol setiap hari, memuji Tuhan, bercakap-cakap sama Tuhan. Ya, ada perlu apa ngomong sama Tuhan, Tuhan siapin. Makan nggak perlu pusing-pusing. Kalau sekarang kan mesti beli dulu, mesti GoFood ya. Dulu mah nggak usah GoFood ya. Istilahnya kalau mau makan tinggal petik, apa aja ada. Ya, sekarang manusia itu apa-apa mesti sendiri. Tuh, katanya mengusahakan tanah di mana dia diambil. Artinya apa? Kalau mau makan atau kalau mau mendapatkan sesuatu, dia harus bekerja dulu, harus berusaha dulu, ya baru dapat hasil. Dulu nggak perlu bersusah payah, tinggal ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya perlu misalnya buah duren, aku pengen makan buah duren, Tuhan. Nah, dulu tiba-tiba durennya tuh bisa diambil, bisa dipetik. Enak nggak teman-teman? Pasti enak ya. Tapi dulu tuh seperti itu di Taman Eden. Tapi ketika Adam dan Hawa itu nakal, ya tidak taat, ya dia berbuat dosa, akhirnya apa? Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Mereka harus bekerja untuk mendapatkan makanannya. Mereka harus bekerja untuk supaya tanahnya itu dapat hasil. Nggak seperti dulu ya. Makanya teman-teman, kalau kita melakukan sesuatu apa yang diperintahkan Tuhan, ya di dalam kitab misalnya kita disuruh mengampuni teman-teman kita yang bersalah pada kita, berdoa buat mereka. Ya jangan kita nggak lakukan ya. Kalau kita nggak lakukan, kita pasti deh ngerasanya nggak enak di dalam hati kita. Ya, satu hal atau satu tandanya kita nggak damai ya. Kayaknya kan nggak enak ya teman-teman kalau punya teman kita berantem gitu ya, pasti nggak enak banget ya. Tapi juga ngerasain banget ya. Jadi seperti itu, dosa itu merusak hubungan manusia dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang terakhir. Selain dosa itu merusak hubungan dengan Allah, apalagi yang dirusak dari dosa? Dosa itu juga merusak hubungan antar sesama manusia loh teman-teman growers. Ya, bukan sama kita, nggak enak aja sama Tuhan, tapi dosa itu membuat kita itu juga rusak hubungannya sama sesama manusia. Nah, ayat 12, ketika manusia itu berbuat dosa, Tuhan itu menegur manusia. Ya, Tuhan nanya sama Adam, Adam, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu tidak taat? Kenapa apa yang aku ngomong kamu melanggar? Nah, ayat 12, coba lihat. Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku,
Dia yang memberiku makan dari buah pohon itu, lalu ku makan. Wah, si Adam ini ketika dia ditanya sama Tuhan, kenapa kamu melakukan makan yang sesuatu yang aku bilang nggak boleh. Si Adam ngomongnya gini, ini gara-gara si Hawa nih Tuhan, gara-gara perempuan ini. Ya, ketika Tuhan tanya si Hawa, Hawa, kenapa kamu makan? Hawanya ngomong apa? Bukan dia bilang gini, oh iya Tuhan, saya yang salah, maafin saya Tuhan yang enggak. Hawa itu bilang apa? Ini nih gara-gara ular nih Tuhan, ya, gara-gara ular yang memperdaya aku, maka aku lihat teman-teman. Dulu dosa di awal dari ketidaktaatan membuat apa? Membuat orang itu tidak mau menerima yang namanya kesalahan, tidak mau disalahin, selalu mencari kambing hitam. Ya, kalau zaman dulu itu tuh udah nyata, udah dari nenek moyangnya. Kalau kita ya ada salah, manusia itu paling sulit untuk mengaku salah. Kalau bisa orang lain yang salah, bukan saya yang salah, gitu ya. Tapi anak-anak growers hari ini belajar, nggak boleh seperti itu. Kalau kita udah tahu bersalah, kalau kita udah tahu, dikasih tahu dan dikoreksi, jangan menyalahkan orang lain, ya. Seperti Adam dan Hawa ini. Adam dan Hawa ini kehilangan cintanya Tuhan. Bukan hanya cintanya Tuhan kehilangan, tapi dia juga kehilangan cintanya kepada sesamanya. Ya, ketika salah, bukannya terima kesalahannya, bukannya ngaku salah, minta maaf, minta ampun, tapi nyalahin orang lain. Ya, itu nggak baik ya anak-anak growers ya. Dosa ketidaktaatan itu sering kali seperti itu. Ya, papi sering banget tuh dulu kayak gitu. Ya, dulu juga sama, papi pernah kayak punya adik juga, ada adik cewek, papi punya adik 2, cewek dan cowok. Yang cewek namanya Cici Poni, yang cowok namanya Koko Vicky. Papi dulu begitu. Kalau disuruh, yang paling sering apa? Disuruh beresin kamar. Ya, kalau ada mainan berantakan gitu ya, papanya papi itu suka ngomong gini, ayo beresin. Nanti udah begitu ngomong, dicek lagi, kok nggak beres-beres? Nah, papi ngomongnya apa? Ini sini, dedek nih, nggak mau beresin juga, bikin berantakan. Jadi yang disuruhnya papi, malah papi nyalahin dedeknya gitu ya, si Koko Vicky gitu. Kadang-kadang si Koko Vicky dulu tuh kasihan juga gitu ya, jadi dibully gitu sama papi gitu. Tapi itu nggak boleh ya. Jadi akhirnya apa? Adiknya papi itu nggak suka sama papi gitu. Koko nih suka nyalain aku, padahal Koko yang disuruh, aku yang disalahin. Nah, akhirnya apa? Akhirnya hubungan kita, Koko sama kakak adik, jadi nggak baik ya. Nah, ingat ya teman-teman growers, nggak boleh seperti kayak gitu ya, nggak boleh seperti Adam dan Hawa nyalahin ya, nggak boleh juga kayak Papi Fendi gitu ya, nyalahin, buang kesalahan yang mestinya kita yang disuruh, malah kita bebankan ke adik kita. Ya, ayo sama-sama growers hari ini ya, siang hari ini Papi ngajarin kita untuk belajar taat, karena ketidaktaatan kita itu menghasilkan dosa ya. Kalau kita tidak taat sama perintah Tuhan, itu sama dengan dosa. Dosa itu mengakibatkan apa? Tadi kita udah belajar. Dosa ketidaktaatan yang pertama merusak hubungan kita dengan Tuhan, ya, atas. Dosa juga merusak hubungan kita dengan sesama kita, ya. Makanya kalau kita diajarkan untuk hari ini, bulan Desember ini untuk taat, artinya Tuhan mau membentuk kita supaya apa? Hubungan kita dengan Tuhan itu baik, hubungan kita dengan sesama kita juga baik. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum selesai, yuk. Yang terakhir, ada siapa nih yang belum dapat giliran? Ada Cici Tika yang baru join. Cici Tika bisa dianjur, bisa dibacain. Kalian doa tutup. Cici Tika. Cici Tikanya ada? Cici Tikanya ada enggak ya? Cici-cicanya ada nggak ya? Kosong nih. Halo, Cici-Tika. Wah, Cici-Tika. Nggak ada, Pi, kayaknya, Pi. Oh, nggak ada ya? Oh, ada namanya. Nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya ya. Oke, kalau gitu. Kenapa? Kenapa?
Cici Tika aja kan? nanti. Ya, Tika. Iya, udah aku ask to unmute tapi nggak bisa deh. Oke, kalau enggak Cici aja yang baca. Oh, Cici doa. Tika tuh udah. Oke, hafalannya. Oke, Cici Tika silakan Di Roma. hafalan dulu baca. Oh, udah deh. Mari kita berdoa. Berdoa Terima dulu. kasih Tuhan. Oke, kita Terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami di rumah masing-masing yang terdekat. Dilindungi juga Tuhan. Terima kasih hari amin. Amin, terima kasih. Oke, teman-teman growers, sebelum kita baca ayat hafalannya ya. Tadi Cici Kesia itu yang mau baca. Silakan Cici Kesia yang bantu. Yang Roma itu Pak Viven. Iya, bentar. Ayat hafalannya dulu kita baca sama-sama. Cici Kesia silakan. Pimpin ayat hafalan. Ayat hafalan di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wah, ini kayaknya udah Amin. sering ya. Pasti udah pada hafal deh ini, Roma 6 ayat 23. Berarti gampang nih ya, ya. Oke, terima kasih Cici Kesia. Jangan lupa teman-teman di screenshot hari ini Roma 6 ayat 23 untuk minggu depan ya, yang khotbah tapi lupa siapa. Tapi besok minggu depan silakan nanti buat yang hafal ada tambahan poin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Papi buka kesempatan nih buat teman-teman yang mau ayat hafalan yang 2 minggu lalu ya, Roma 12 ayat 21. Nanti Cici Jolin bisa bantu dicatat. Ya kan? Katanya Tania mau ya? Yuk. Oh iya, silakan Tania. Mana Natania? Tania mana? Roma 12 ayat 21. Yang kemarin aja yang belum ya. Kalau yang udah, kayaknya Cici Caroline. Udah belum? Caroline kayaknya udah deh. Kemarin banyak. Oke, udah. Berarti yang belum siapa? Cici Series belum? Apa? Aku belum. Tuh, Tania tuh. Belum. Oke, Tania dulu. Silakan. Roma 12 ayat 21. Silakan. Roma 12 ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Benar. Ada Oke. lagi yang belum mungkin? Siapa lagi yang belum? Silakan. Udah semua kah? Win udah, Pokokon udah. Tasya Kenapa? udah ya? Oh, Devon udah belum? Oh, Devon udah. Devon udah ya? Devon udah dicatat kemarin. Udah semua ya? Queen Udah juga semua. udah, Papi Ven. Queen udah ya? Iya, Queen udah. Queen udah. Evelyn? Evelyn-nya hilang, Pi. Evelyn-nya hilang. Aduh, bisa hilang. Sebelum kita pamit, yuk kita sama-sama buka videonya ya. Kita mau foto bersama. Oke, kita akan buka foto. Kita akan berfoto bersama. Wah, ini rame nih. Derisa, Natasha, sama Felicia. Oke, Tania dibuka videonya. Caroline dibuka videonya. Cici Tika. Siapa lagi nih? Oke. Si Jolin nih yang foto ya. Oke, semuanya. Yuk. Kode si Jolin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih grower. Ya, makasih Pak Pevi semuanya. Sampai bye-bye. Bye-bye. Sunday semuanya. Thank you, Cici Jolin. Thank you, Caroline. Thank you, Koko Devon. Oke, Queen. Bye.